Hmm, Selamat sore, Bapak, Ibu dosen, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferina Deborah dengan NIM 270247291 dari mata kuliah Supply Chain Management. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai Vehicle Allocation Problem atau VHP, yaitu salah satu permasalahan penting dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok. Jurnal yang saya gunakan berjudul The Vehicle Allocation Problem, Alternative Formulation and Branch and Price Method, yang ditulis oleh Kras, Costa, Munari, dan Morabito, serta dipublikasikan pada Jurnal Computer and Operation Research tahun 2022. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, analisis kritis, serta bagaimana penerapannya dalam dunia industri logistik. Vehicle Allocation Problem atau VHP adalah permasalahan dalam menentukan bagaimana kendaraan dialokasikan secara optimal untuk memenuhi seluruh permintaan pelanggan. Dalam perusahaan logistik, kendaraan sering kali selesai melakukan pengiriman di lokasi yang berbeda dengan lokasi permintaan berikutnya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kendaraan harus berpindah tanpa membawa muatan atau disebut empty vehicle movement. Perjalanan kendaraan kosong tentunya meningkatkan biaya operasional karena perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya bahan bakar, gaji pengemudi, dan biaya perawatan kendaraan. Selain itu, apabila alokasi kendaraan tidak tepat, perusahaan dapat mengalami keterlambatan pengiriman sehingga tingkat kepuasan pelanggan menurun. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan model optimasi yang mampu menentukan penempatan kendaraan secara efisien agar biaya transportasi dapat ditekan dan pelayanan kepada pelanggan tetap optimal. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan transportasi barang yang mengoperasikan armada truk antar terminal distribusi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menentukan kendaraan mana yang harus dialokasikan ke setiap terminal agar seluruh permintaan pelanggan dapat dipenuhi dengan biaya minimum. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kendala yang harus dipenuhi, yaitu jumlah kendaraan yang tersedia, kapasitas kendaraan, permintaan pelanggan pada setiap terminal, serta keseimbangan jumlah yang kendaraan di setiap lokasi. Tujuan akhirnya adalah memperoleh alokasi kendaraan yang paling efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan optimasi matematis. Metode pertama adalah integral linear programming atau ILP. Metode ini digunakan untuk memodelkan seluruh keputusan alokasi kendaraan ke dalam bentuk persamaan matematika. Variabel keputusan meliputi jumlah kendaraan yang dialokasikan, sedangkan fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya operasional atau memaksimalkan keuntungan ke perusahaan. Selanjutnya, penelitian menggunakan algoritma branch and price. Metode ini merupakan pengembangan dari branch and bound yang dikombinasikan dengan teknik column generation sehingga mampu menyelesaikan permasalahan optimasi berskala besar dengan lebih efisien. Metode tersebut dipilih karena mampu menghasilkan solusi optimal dengan waktu komputasi yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang diusulkan berhasil memberi solusi optimal pada berbagai skenario pengujian. Dibandingkan pendekatan sebelumnya, metode branch and price mampu menurunkan biaya operasional perusahaan secara signifikan. Selain itu, jumlah perjalanan kendaraan kosong juga berhasil dikurangi, sehingga penggunaan armada menjadi lebih efisien. Utilisasi kendaraan meningkat, karena kendaraan lebih sering digunakan untuk mengangkut barang dibanding berpindah tanpa muatan. Dampak lainnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan pelanggan karena kendaraan tersedia pada lokasi yang tepat sehingga pengiriman dapat dilakukan tepat waktu. Secara keseluruhan, penelitian membuktikan bahwa optimasi alokasi kendaraan memberikan manfaat nyata terhadap efisiensi operasional perusahaan logistik.
Menurut saya penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, model optimasi yang digunakan mampu menghasilkan solusi yang sangat baik dan membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data. Kedua, metode branch and price memiliki performa komputasi yang lebih cepat sehingga cocok digunakan pada perusahaan dengan jumlah kendaraan dan terminal yang besar. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Model mengasumsikan bahwa seluruh permintaan pelanggan telah diketahui sebelumnya. Dalam kondisi nyata, permintaan dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, penelitian belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti kemacetan lalu lintas, cuaca, kerusakan kendaraan, maupun kondisi jalan. Apabila saya menjadi seorang logistik manager, saya akan tetap menggunakan model ini, tetapi akan mengintegrasikannya dengan sistem GPS, transportasi, management system, Internet of Things, serta artificial intelligence agar keputusan alokasi kendaraan dapat dilakukan secara real time. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode branch and price mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui optimasi alokasi kendaraan. Model ini dapat mengurangi biaya transportasi, meningkatkan utilitas armada, mengurangi perjalanan kendaraan kosong, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selain memberikan manfaat ekonomi, model ini juga berpotensi mendukung keberlanjutan lingkungan karena menggunakan kendaraan menjadi lebih efisien sehingga konsumsi bahan bakar dan emisi karbon dapat ditekan. Referensi yang saya gunakan berasal dari jurnal utama yang menggunakan hmm, yang dipublikasikan pada Computers and Operations Research, serta beberapa buku supply chain management sebagai referensi pendukung. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa vehicle allocation problem merupakan salah satu tantangan utama dalam manajemen logistik modern. Melalui penerapan metode optimal seperti branch and price, perusahaan dapat melakukan kendaraan secara lebih efektif sehingga biaya operasional berkurang, produktif armada meningkat, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Ke- Kedepannya, model ini akan semakin optimal apabila dipadukan dengan teknologi digital seperti GPS, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Transportation Management System untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time. Demikian presentasi saya mengenai review jurnal Vehicle Allocation Problem. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya optimasi alokasi kendaraan dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.